Oke. Nah, bagi yang kemarin sudah join, udah kenal ya dengan Kak Diah. Nah, untuk yang baru join di pertemuan ini, perkenalkan lagi, namanya adalah Diah Rahna, kalian bisa panggilnya Kak Diah juga. Nanti untuk tanya jawab kita pakai yang di menit-menit terakhir ya, nanti kamu bisa langsung join audio atau enggak nanti kamu langsung chat aja di room-nya. Oke. Nah, seperti yang sudah-sudah, materi biologi yang sering muncul di soal UTBK, nah itu kemarin kita sudah membahas tentang biosel, struktur sel, kemudian nanti ada histologi, fisiologi tumbuhan, ada fisiologi, histologi hewan, ini cakupan materi kalian kelas 11, ini juga kelas 11, genetika mutasi itu kelas 12, biotek evolusi ini juga kelas 12, untuk klasifikasi sama ekologi itu materi di kelas 10. Nah, untuk hari ini Kak Diah mau membahas tentang histologi dan fisiologi tumbuhan, utamanya adalah mengenai jaringan dan organ tumbuhan. Nah, soal-soal ini biasanya keluar itu kalau nggak satu itu dua aja. Loh, Kak, memang kalau biologi hafalannya banyak, iya. Tapi aku yakin kalian pasti bisa. Karena udah dapat bukunya, udah bisa trik-triknya ya kan. Nah, di buku yang sudah kalian purchase itu, KDR udah bikin materinya sepadat mungkin, segampang mungkin biar kalian lebih mudah untuk memahami. Oke, kita langsung aja di bab fisiologi dan histologi tumbuhan. Oke, nanti cakupannya yang pertama ada jaringan tumbuhan. Nah, jaringan tumbuhan itu nanti dibagi jadi dua, ada meristem, ada jaringan dewasa. Untuk organ tumbuhan sendiri nanti kita membahas ada 4 organ yang sering dibahas, ada akar, batang, daun, dan juga bunga. Kita bahas yang jaringan tumbuhan dulu ya. Nah, yang pertama adalah jaringan meristem. Nah, meristem itu artinya membelah. Nah, jadi untuk jaringan meristem itu adalah jaringan yang masih aktif membelah. Dia bersifat meristematik dan merupakan titik tumbuh dari tumbuhan itu sendiri. Nah, yang pertama berdasarkan asal perkembangannya, ada meristem primer sama meristem sekunder. Nah, dari sini kamu bisa lihat gambarnya ini yang berdasarkan asalnya ya. Nah, untuk meristem primer sendiri itu titik tumbuh primer perkembangan dari jaringan embrional biji. Nah, itu nanti tumbuh ke atas dan ke bawah atau fokusnya untuk pertumbuhan memanjang. Ya, adanya di mana? Adanya di ujung batang dan juga di ujung akar, gitu. Nah, nanti kita hubungkan dengan fisiologi tumbuhan mengenai hormon. Keduanya ini mengandung yang namanya auksin. Kalau nanti ini nggak pernah kalian potong, ya nanti tumbuhnya selalu memanjang ke atas atau enggak ke bawah. Tapi kalau nanti dipotong, percabangannya baru bisa muncul, gitu. Nah, untuk meristem yang kedua, untuk meristem sekunder itu merupakan titik tumbuh sekunder. Jadi perkembangannya seiring pertumbuhan si tanaman itu sendiri menjelang kedewasaan ya. Nah, itu nanti adanya di kambium. Nah, kambium itu nanti wait. Mohon maaf ini yang belum di-mute dulu ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut lagi. Jadi untuk yang kambium ada dua tipe, ada kambium vaskuler sama ada kambium gabus. Nah, untuk kambium vaskuler sendiri ini untuk membentuk xilem dan floem. Gitu. Kalau berdasarkan letak ada yang di ujung yaitu yang apikal, untuk lateral yaitu kambium itu sendiri. Nah, khusus untuk interkalar ini hanya dimiliki oleh tanaman monokotil. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi meristem interkalar itu adanya di nodus-nodus atau ruas-ruas batang. Nah, seperti contohnya tanaman bambu.
kemudian ada tanaman tebu, lalu ada tanaman jagung. Nah, itu semua nanti ruas-ruasnya jaraknya bisa tambah besar karena ada meristem interkalar. Seperti itu. Jadi utamanya untuk jaringan meristem itu adalah jaringan yang masih aktif membelah, merupakan titik tumbuh, entah itu titik tumbuh primer ataupun sekunder. Ya, ngomong apaan? Lagi diem. Oke, ada iklan tadi ya. Oke, jadi untuk yang meristem primer itu fokusnya untuk pertumbuhan memanjang, untuk sekunder pembesaran diameter batang, khusus di tanaman dikotil dan gimnospermae. Untuk interkalar itu khusus di tanaman monokotil. Tapi ada juga monokotil yang berkambium yaitu agave. Nanti kalau kamu kepo, agave modelnya kayak gimana Kak? Nanti kamu bisa browsing ya. Agave pakai V. Kemudian berikutnya, nah kita membahas tentang jaringan dewasa. Nah, kenapa disebut jaringan dewasa? Apa bedanya dengan jaringan meristem? Kalau meristem tadi fokusnya adalah untuk membelah, jadi belum mengalami diferensiasi atau pengkhususan fungsi. Ya, jadi fokusnya untuk membelah atau menambah jumlah sel pada tumbuhan. Sementara untuk jaringan dewasa ini, nanti dia yang sudah mengalami diferensiasi. Artinya sudah dikhususkan fungsinya sebagai apa. Yang pertama ada jaringan epidermis. Nah, untuk jaringan epidermis sendiri dari asal katanya epi itu tepi, dermis itu kulit atau lapisan ya. Derm. Nah, kemarin kan kita juga membahas tentang dermal gitu. Nah, untuk jaringan epidermis itu sendiri, letaknya itu di seluruh organ tumbuhan, utamanya di bagian tepi atau permukaan. Fungsi utamanya adalah sebagai jaringan pelindung. Jadi nanti dia yang melindungi organ tumbuhan. Kita pakai highlight-nya aja bisa kan. Jadi sebagai jaringan pelindung. Ini ya kalau untuk epidermis. Nah, ciri-cirinya susunan selnya rapat, jadi satu dengan yang lain itu tidak ada rongga. Bentuk selnya seragam, jadi satu sama lain itu sama. Nah, tapi nanti untuk beberapa jenis epidermis di tanaman tertentu bisa mengalami modifikasi. Ada rambut akar, ini jelas nanti dari epidermis akar. Ada lentisel, ini dari epidermis batang. Nah, stomata itu adalah di epidermis daun, jadi yang seperti ini. Stomata ini adalah celahnya. Kemudian sel yang bisa menutup dan membuka stomata itu namanya sel penjaga atau guard cell. Lalu ada trikoma. Trikoma ini adalah seperti spikula atau duri-duri halus di daun, kemudian nanti di batang juga ada. Kalau kalian tahu tanaman yang namanya jelatang, atau kalau versi Jawanya latang ya. Nah itu batang sama daunnya itu ada rambut-rambut halusnya dan biasanya kalau kesentuh kulit itu bikin gatal. Nah itu trikoma juga. Kemudian ada duri, ini contohnya pada tanaman mawar ya, atau enggak gitu di tanaman bougainville ya, itu juga ada durinya. Kemudian ada bulliform atau sel kipas, ini khusus di tanaman golongan rumput-rumputan atau boleh kamu sebut dengan poaceae. Ini jelek deh, jadi hapus aja deh. Poaceae. Susah ya nulis pakai ini. Soaceae atau Graminae. Nah, kalau velamen ini khusus di tanaman anggrek. Jadi akar tanaman anggrek itu memiliki epidermis yang lebih dari satu lapis. Karena anggrek itu mayoritas kan berupa tanaman epifit. Jadi dia menempel pada inang atau pada tembok atau lain sebagainya. Nah, untuk menyimpan air di akar digunakanlah epidermis yang sudah mengalami modifikasi kita sebut sebagai velamen. Kemudian ada sel kersik, ini contohnya pada tanaman Nerium oleander. Nah, kamu bisa nanti browsing ya namanya Nerium oleander. Kalau KDR sendiri biasanya iseng-iseng nyebutnya dia sebagai sakura Jawa. Karena bunganya bagus kayak bunganya sakura gitu.
Nah, jadi untuk epidermis letaknya di permukaan, susunannya rapat dan seragam, bentuk sel-selnya, modifikasinya macam-macam ya, ada rambut akar, spina, stomata, dan lain sebagainya. Oke, next ada jaringan dewasa parenkim. Nah, untuk jaringan dewasa, jaringan parenkim, nah ini nanti terdapat di semua organ tumbuhan, berfungsi sebagai jaringan dasar. Oh, bentar. Ada yang belum. Nah, kemudian untuk jaringan dasar kenapa disebut seperti itu? Karena di semua organ tumbuhan, akar, batang, dan daun pasti mengandung yang namanya jaringan parenkim sebagai pengisi atau istilahnya pembentuk di organ-organ tersebut. Jadi nanti di akar, batang, daun, bunga, buah, bahkan biji semuanya pasti mengandung parenkim. Nah, ciri-cirinya itu dinding selnya tipis, kemudian ruang antar selnya itu besar, bentuknya aneka ragam, jadi ada yang bulat, ada yang agak lonjong, ada yang panjang-panjang, ada yang besar-besar. Nah, kemudian nanti vakuolanya juga besar. Nah, vakuola nanti besar kenapa? Karena umumnya bertugas sebagai penyimpan cadangan makanan. Tapi tergantung jenis tumbuhannya. Nanti bisa bermodifikasi juga menjadi fungsi yang lain. Nah, untuk contoh jaringan parenkim, misalnya di akar sama batang, nanti ada jaringan korteks. Jadi ini ada di akar sama di batang. Nanti kalau empulur itu khusus untuk tanaman dikotil yang masih muda, di batang dikotil muda ya. Nah, mereka bertugas sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Misalnya tanaman apa yang menyimpan makanan di akar korteksnya? Oh, ada singkong, Kak. Nah, terus ada wortel juga. Nah, gitu ya. Terus kalau yang di batang contohnya siapa yang bisa menyimpan cadangan makanan? Ada sagu, ada tebu. Nah, itu nanti hasil fotosintesis atau cadangan makanannya disimpan di bagian batang. Untuk klorenkim, nah ada namanya klorenkim, nanti jangan sampai disangkut pautkan dengan kolenkim ya, itu berbeda. Kalau klorenkim itu adalah parenkim yang terdapat di batang dan mengandung klorofil. Nanti bisa digunakan. Apa nih di lo mudeng aku. Oh iya. Dulu ya. Halo. Di unmute dulu ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, untuk klorenkim terdapat di batang, mengandung klorofil untuk fotosintesis. Nah, jadi beberapa jenis tumbuhan ada yang memang selain di daun, batangnya juga bisa bertugas sebagai tempat fotosintesis. Misalnya tanaman kangkung, kemudian ada tanaman bayam, lalu ada kenikir. Nah, itu batangnya berwarna hijau, jadi bisa digunakan untuk fotosintesis. Nah, contoh lain adalah tanaman kaktus. Nah, kalau kaktus malah daunnya mereduksi jadi duri, jadi fokus fotosintesisnya beralih di bagian batang. Nah, ada juga yang namanya aerenkim. Nah, aerenkim itu adalah parenkim udara, adanya di batang tanaman air. Contohnya ada enceng gondok. Kalau kalian pernah main enceng gondok ya biasanya di sungai atau enggak di kolam, itu nanti batangnya kamu potong melintang gini. Nah, itu di dalamnya banyak rongga. Nah, itu parenkimnya memiliki rongga yang cukup besar digunakan untuk menyimpan udara. Nah, jadi kalau seperti ini, di sini satu sel itu begini, nah vakuolanya yang tengah yang gede ini ya. Nah, tapi kalau pada renkim dibalik, jadi yang gede-gede ini bukan vakuola. Ini adalah rongga antar sel. Selnya itu yang kecil-kecil ini. Jadi dia dikhususkan untuk menyimpan udara. Itu namanya aerenkim. Adanya di batang enceng gondok atau batang tanaman teratai. Lalu berikutnya ada mesofil daun. Nah, ini nanti ada dua penyusunnya, yaitu jaringan palisade sama jaringan bunga karang atau jaringan spons. Mereka berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Nah, ini contohnya yang disebut parenkim palisade. Boleh kamu sebut sebagai parenkim tiang atau parenkim
pagar. Karena kalau kalian amati bentuknya memanjang seperti jajaran tiang atau jajaran pagar gitu ya. Berikutnya jaringan penyokong. Oh, ini apa ini? Kok ada gambar penutup? Bentar ya, kayak edit tadi edit dulu. Sepertinya oh, memang di sini ada yang miss. Aku hapus dulu ya. Oke, kita lanjut lagi. Jaringan penyokong atau jaringan penguat. Jadi tidak hanya pada hewan yang bertulang aja yang memiliki jaringan penguat. Kalau kita sendiri, jaringan penyokong atau penguat itu ada tulang ya. Nah, di tumbuhan itu juga ada jaringan penyokong atau jaringan penguat. Letaknya hampir di semua organ, ciri-cirinya mengalami penebalan dinding sekunder. Jadi kalau pada parenkim tadi, dinding selnya mengalami penebalan sekunder, nanti bisa berubah menjadi jaringan penguat atau jaringan penyokong. Nah, kemudian untuk macamnya ada kolenkim sama sklerenkim. Gitu. Nah, untuk kolenkim sendiri disusun dari sel-sel yang masih hidup. Jadi masih mengandung protoplasma. Isi selnya masih ada. Penebalannya dari dinding selulosa, hemiselulosa, atau dari pektin. Jadi selulosa, hemiselulosa, dan pektin itu dari senyawa yang sama ya, dari selulosa. Lalu penebalannya hanya di daerah sudut-sudut saja, jadi seperti ini di daerah sudut-sudut sel, sehingga isi selnya masih tersisa banyak. Kemudian adanya di tanaman yang masih muda. Nah, itu untuk jaringan kolenkim. Sementara untuk jaringan sklerenkim itu sel-selnya adalah sel-sel mati, lalu nanti penebalannya berupa senyawa lignin, jadi dia lebih ulet, lebih kokoh, lalu penebalannya merata, nah jadi seperti ini, penebalannya di seluruh permukaan organ, bahkan ada yang benar-benar semua permukaan organnya jadi dinding sel sekunder sehingga isi selnya habis. Jadi selnya mati karena tidak mengandung protoplasma atau protoplasmanya sangat sedikit. Terdapat di tanaman yang sudah tua. Jadi ini adalah penggambaran untuk sel-sel kolenkim. Ya, jadi di sel-sel yang masih hidup penebalannya hanya di bagian sudut-sudut atau tipis-tipis aja. Sementara untuk yang sklerenkim, sel-selnya sudah mati karena penebalannya menyeluruh ya. Terus kemudian tebal banget. Bahkan ada yang bentuknya itu seperti batu. Kita sebut sebagai sklereid. Nah, contohnya siapa yang memiliki jaringan sklerenkim dan kolenkim? Nah, untuk kolenkim contohnya pada batang tunas tanaman cabai atau enggak tanaman kacang. Kalau kalian pernah melakukan percobaan perkecambangan kacang hijau atau enggak kacang panjang atau enggak jagung, nah itu setelah nanti ada muncul daun itu kan ada batang di bawahnya. Nah itu kalau kalian goyang pelan-pelan itu kan dia nggak gampang patah ya kan, dia lentur karena ada kolenkim. Nah kalau sklerenkim pada yang jaringan yang sudah tua dan sel-selnya sudah mati, contohnya pada batok kelapa. Nah itu kan keras banget, serabut kelapanya itu juga sklerenkim. Ada juga buah pir, itu juga mengandung sklerenkim yang tipe sklereid atau sel batu yang ini. Makanya kalau kalian makan buah pir sama makan apel, misalnya. Nah itu kan teksturnya beda. Kalau yang apel ya udah jus gitu aja. Tapi kalau yang buah pir kan ada kayak crunch-crunchnya gitu ya. Karena di jaringan parenkim buahnya selain ada parenkim, ada sklereid atau sel batu. Oke, jaringan berikutnya adalah jaringan pengangkut atau jaringan transport. Nah, ini nanti difungsikan sebagai alat transportasi pada tumbuhan. Ada yang khusus mengangkut air sama mineral, ada yang khusus mengangkut hasil fotosintesis. Nah, ini sudah KDR kasih gambarannya. Yang sebelah kiri ini adalah xilem, sementara yang sebelah kanan itu adalah floem.
Silem tadi untuk pengangkutan air dan zat hara dari akar ke daun ya. Jadi arahnya dari akar ke daun. Komponen penyusunnya ada trakea, jadi yang lubang perforasinya gede, sama yang lubangnya kecil-kecil itu adalah trakeit. Ini selnya sel mati juga ya. Selain ada trakea sama trakeit sebagai penyusun utama, untuk silem sendiri ada parenkim dan sklerenkim atau serabut silem. Nanti untuk silem sendiri ini yang menyusun daerah kayu. Jadi untuk batang tanaman ada pembagian dua, yang dalam itu bagian kayunya itu dari silem, yang permukaan itu bagian kulitnya dari floem. Gitu. Nah, kemudian untuk floem itu digunakan untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Nanti tinggal bagian tumbuhan mana yang digunakan atau difungsikan sebagai penyimpan cadangan makanan. Gitu. Kemudian komponen penyusunnya ada sel buluh tapis, jadi yang tempat lewatnya hasil fotosintesis ini adalah sel buluh tapis. Nah, nanti di sekelilingnya ada yang namanya sel pengiring atau companion cell. Nah, jadi kalau kalian lihat di sel tapisnya ini ada yang berlubang, ada yang berlubang lagi. Nah, ini berfungsi untuk menyalurkan hasil fotosintesis pengiring, baru dari sel pengiring dialirkan ke jaringan-jaringan di sekitarnya. Jadi tapisnya itu seperti kayak pipa paralon gitu ya untuk lewatnya hasil fotosintesis. Nah, distributornya yang ngasih ke jaringan-jaringan lain itu adalah companion cell atau sel pengiring. Kalau kita hubungkan dengan yang materi kemarin atau materi sebelumnya, untuk sel trakea, trakeit, dan buluh tapisnya, karena dia hanya sebagai saluran untuk lewatnya zat, jadi sitoplasmanya sedikit. Kebanyakan tersusun dari sel-sel yang sudah mati. Nah, tapi untuk sel pengiring, karena dia tugas khususnya sebagai distributor hasil fotosintesis ke semua jaringan di sekitarnya, jadi nanti dia harus memiliki mitokondria yang cukup banyak supaya saat proses transport itu energinya nggak habis. Karena kan beberapa jenis transport butuh energi. Nah, kalau masih ingat, ayo namanya transport apa? Pasif apa? Aktif. Kalau yang butuh energi. Yang tipe aktif, benar. Kalau yang nggak pakai energi itu yang tipe pasif. Nah, itu tadi mengenai jaringan-jaringan yang menyusun tumbuhan atau histologi tumbuhan. Ada yang tadi meristem, ada kemudian jaringan dewasa, ada 4, epidermis, parenkim, penyokong, dan juga jaringan pengangkut. Oke, kita kembali ke menu awal. Habis ini kita bahas mengenai organ tumbuhan ya. Nah, organ tumbuhan yang kita bahas ada 4, ada akar, batang, daun, sama bunga. Nah, yang pertama ini ada gambar akar, ini ada gambar batang. Nah, untuk jaringan-jaringannya, penyusunnya untuk bagian akar, paling luar sudah pasti jaringannya adalah epidermis. Nah, kemudian di bawahnya ada jaringan korteks. Korteks itu dari parenkim. Lalu ada jaringan endodermis. Nah, endodermis ini adalah modifikasi dari parenkim, tapi yang mengalami penebalan dinding. Nah, ini nggak bisa ditembus air ya. Nah, terus gimana Kak air sama zat hara dari luar masuk ke dalam? Nah, nanti ada beberapa sel di endodermis yang mengalami pengkhususan sifat. Kita sebutnya sebagai sel penerus. Nah, jadi nanti di sana ada noktahnya sebagai lewatnya air dan zat-zat hara tersebut. Di bagian stelenya, nah di bagian silinder pusat, kalau kalian perhatikan antara yang dikotil sama monokotil itu ada yang berbeda, ya kan? Nah, untuk yang dikotil, silemnya membentuk tanda bintang atau seperti tanda plus, atau kalau ini agak miring sedikit ya nanti seperti huruf X. Nah, kalau yang kalian temukan seperti itu, tandanya itu adalah punya akarnya dikotil. Gitu ya. Tapi kalau nanti letak silem floemnya beriringan, ganti-gantian selang-seling kayak gini ya. Nah, ini tipe radial dimiliki oleh tanaman monokotil.
Jadi kalau yang membentuk tanda plus atau bintang itu namanya actinenkim. Tapi kalau membentuk selang-seling itu namanya tipe radial. Jadi berkas pembuluh angkutnya beda antara yang dikotil sama monokotil. Jadi kalau nanti pun di soal tidak ada keterangan loh itu akar dikotil apa monokotil, batangnya dikotil apa monokotil. Kalian cukup melihat letak xilem dan floemnya aja. Akar sama batang nanti hampir sama. Kalau yang akar, xilem-nya di tengah membentuk bintang, kemudian untuk yang xilem floemnya batang gitu ya. Nah, kemudian untuk batang sama urutannya yang paling luar adalah jaringan epidermis, kemudian di bawahnya ada jaringan korteks. Nah, bedanya kalau di sini stelenya atau silinder pusatnya itu teratur ya. Jadi kelihatan mana xilem, mana floem, mana kambium. Karena memang untuk batang dikotil yang ini itu memiliki kambium. Dan empulurnya masih terlihat, jadi ini masih jaringan muda ya. Ini batang tanaman yang masih muda. Lalu yang sebelah kanan ini adalah pada tanaman monokotil. Karena tidak ada kambium sehingga letak berkas pengangkutnya tersebar. Jadi kamu lihat letak berkas pengangkutnya tersebar di sini, di sini, di sini, di sini. Tadi ini punyanya monokotil gitu ya. Jadi untuk membedakan batang monokotil sama dikotil, dilihat dari letak berkas pengangkut. Kalau tersebar di mana-mana ada, itu punyanya monokotil. Tapi kalau nanti teratur, ada xilem di daerah dalam, kemudian ada kambium dulu, baru floem di daerah luar. Nah, itu tandanya dia adalah yang dikotil. Nah, kalau tadi ini ada berkas pengangkut tipe radial, ini tipe bintang atau aktinal. Nah, kalau di sini namanya kolateral terbuka, karena dibatasi oleh kambium antara xilem sama floem. Tapi kalau di yang monokotil itu namanya kolateral tertutup, karena antara xilem dan floem tidak dibatasi dengan kambium. Berikutnya mengenai organ tumbuhan berikut. Ada daun, ada bunga ya. Untuk daun yang bentuknya seperti ini, jadi parenkim palisadenya kelihatan banget, ini punyanya daun dikotil ya. Nanti kalau seumpama kalian melihat ada irisan melintang daun, nah tapi kok palisadenya nggak ada Mbak, ini tanaman apa ya? Nah umumnya kalau nggak ada palisade itu punyanya tanaman monokotil. Jadi mesofilnya hanya tersusun dari spons aja. Ini jaringan spons yang rongganya banyak. Kalau jaringan palisade, rongganya sedikit. Nah, paling atas ini nanti ada lapisan kutikula atau lapisan lilin, lalu di bawahnya ada epidermis atas. Berikut ada parenkim palisade yang kloroplasnya banyak, jadi fokusnya untuk tempat fotosintesis. Nah, spons itu juga ada kloroplasnya, tapi tidak sebanyak di palisade. Jadi fokus utamanya kalau untuk fotosintesis di jaringan palisade ya. Berikutnya ada seludang pembuluh angkut. Nah, xilem itu di bagian atas, floem di bagian bawah. Kalau tadi di batang tanaman, xilem di bagian dalam, floem di bagian luar. Lalu ada jaringan epidermis, ada sel penjaga atau guard cell, dan juga stomata. Ya. Nah, untuk bagian bunga sendiri, di sini sudah ada keterangan nama Latin dan nama Indonesianya. Stamen itu adalah benang sari yang terdiri dari kepala sari atau antera dan tangkai sari atau filamen. Kemudian karpel itu putik ya, boleh kamu sebut dengan pistilum itu juga sama. Terdiri dari apa aja? Ada stigma, kepala putik, ada stilus, itu adalah tangkai putik, kemudian ada ovarium. Ovarium itu adalah bakal buah. Di dalamnya ada bakal biji atau ovulum. Kemudian untuk bagian-bagian lain ada reseptakel dasar bunga, ada tangkai bunga, ada sepal. Nah, sepal itu adalah kelopak. Oh, ini salah ya. Ini harusnya kelopak.
Bisa diganti nggak? Nanti KDR ganti dulu. Ini harusnya kelopak ya. Kalau nanti sepal nama lainnya adalah kaliks atau kelopak bunga. Kalau petal baru yang namanya mahkota. Kemarin typo kayak Mbak Dia ya. Sorry ya. Nanti aku benerin dulu. Oke. Oke, untuk organ tumbuhan kita sudah selesai. Jadi dari jaringan sudah, kemudian organ juga sudah. Langsung aja kita pembahasan mengenai soal. Oke, seperti kemarin ya, Kak Dia sambil buka chatnya. Nanti kamu sambil lihat di chat roomnya ada apa aja. Yuk, jawabannya cepet-cepetan nanti ya. Boleh pakai langsung audio, dijawab A, B, C, D, E. Boleh pakai chat aja kalau seumpama malu-malu shy cat, malu-malu kucing. Nah, soal pertama. Pada tanaman dikotil, aktivitas kambium vaskuler atau kambium pembuluh dapat menyebabkan penambahan diameter batang dan membentuk yang namanya annual ring atau lingkaran tahun. Nah, lingkaran tahun pada batang pohon dapat digunakan untuk menghitung usia pohon tersebut. Jaringan apakah yang menyusun lingkaran tahun? Ayo, ada yang tahu yang menyusun lingkaran tahun? Kalau kalian nanti nggak mau teman-teman yang lihat jawabannya bisa langsung PC aja. Nanti di sini kan kelihatan dari chatroomnya ke dia. Kira-kira tanaman dikotil, kambium vaskuler bisa membentuk yang namanya lingkaran tahun. Oh, ada yang udah menjawab satu. Oke, jawabanmu udah benar. Tima, Yusuf juga udah oke. Aisyah benar juga. Ayo yang lain. Masih 3 orang. Ada yang lain? Oke. Fona juga oke. Ini pinter-pinter nih ya. Udah belajar semua nih, udah siap buat bertarung, berjuang minggu depan. Minggu depan. Hari besok, lusa. Oke, banyak yang udah menjawab benar. Yuk kita cek jawabannya. Oke, benar jawabannya yang B ya. Jadi untuk penghitungan lingkaran tahun itu adalah silem sekunder. Karena dia yang dibentuk oleh kambium kara dalam. Jadi nanti mulai dari ada silem sekunder yang terbentuk di musim pertama, kemudian musim berikutnya lagi lama-lama akan membentuk lamela yang membentuk garis-garis seperti cincin. Nah, itu kita sebut sebagai lingkaran tahun gitu ya. Jadi yang dihitung itu adalah hasil pembelahannya kambium ke arah dalam yaitu silem sekunder. Oke, lagi. Jawabannya yang B. Nah, pada tumbuhan Cormovita. Nah, untuk Cormovita sendiri itu adalah tanaman yang bagian akar, batang, dan daunnya sudah bisa dibedakan. Pembentukan mikrospora. Ada yang tahu nggak mikrospora itu di mana?
Atau kalau bingung mikrospora apa ya? Mikrospora itu adalah nama lain dari polen atau serbuk sari. Ada yang tahu pembentukan serbuk sari di mana? Udah KDR spill nih. Clue-nya kelihatan banget. Serbuk sari adanya di mana ya? Oke, 3 orang sudah benar. Ada yang lain? Serbuk sari? Jawabannya adalah, jawabannya adalah C, kepala sari atau antera. Jadi mikrospora alias polen atau serbuk sari itu terbentuk pada alat kelamin jantan di bunga, ya, yaitu di benang sari, utamanya di bagian kepala sari atau antera. Nah, proses pembentukannya itu nanti melalui pembelahan meiosis, di mana dari induk yang diploid akan direduksi menjadi haploid. Karena nantinya kan tujuan utamanya dia akan merfertilisasi yang namanya inti ovum dan inti kandung lembaga sekunder yang ada di bakal biji. Jadi harus dibuat separuh dari induknya. So, jawabannya adalah C, kepala sari. Lanjut lagi. Nah, ini ada buah stroberi. Kira-kira buah sejati dari buah stroberi itu yang mana? Jadi untuk buah sendiri nanti ada yang disebut buah asli, ada yang disebut buah semu. Kalau buah asli ya memang berkembang dari bakal buah. Tapi kalau buah semu itu bukan berasal dari bakal buah, tapi dari bagian bunga yang lain. Kira-kira yang kita sebut buah asli di bagiannya stroberi itu yang mana? Ada yang tahu buah aslinya di mana? Belum ada yang menjawab. Oke, ada yang sudah benar? Ada lagi yang lain? Apakah A, bagian yang berwarna merah ini, ataukah B? B nggak mungkin ya, ini kelihatan bahwa ini adalah kelopak bunga. Ini juga sama. Atau E, keseluruhannya itu adalah bunga sejati. Atau D, ini matanya kecil-kecil yang kuning-kuning itu. Jawabannya adalah jawabannya yang D. Jadi guys, untuk buah stroberi yang kamu konsumsi yang banyak airnya, yang rasanya asam-asam manis itu ya, itu sebenarnya bukan buah sejati. Itu adalah dasar bunga yang membesar ya. Jadi yang sebenarnya kita sebut bijinya itu sebenarnya ya buah. Nah, jadi kalau kalian mau nanam stroberi, yang kamu harus fokusin ya yang kecil-kecil kuning-kuning ini ya. Nah, gitu. Ini nanti hampir sama seperti pada buah jambu mede. Nah, jadi medenya itu sebenarnya yang buah sejati. Nah, yang bagian membentuk seperti buah jambu air itu adalah dasar bunga yang membesar. Jadi jawabannya adalah D. Oke. Kalau yang ini, pergerakan air secara simplas pada silinder pusat akar dikotil. Itu kira-kira disebabkan kenapa? Nah, untuk transport secara simplas artinya harus melewati plasmodesmata ya. Kalau yang apoplas itu bisa melewati ruang antar sel.
Yang mana kira-kira? Kalau simplas, lihat dulu. Ada yang sudah benar. Oh, ada yang PC juga. Oh, malu-malu nih ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Langsung chat ke chatroom privasinya Kak dia aja gak apa-apa. Sambil ngecek di sini aja ya. Oke, sudah. Yuk kita cek dulu. Kira-kira simplas atau yang melewati plasmodesmata pada akar dikotil berada di mana? Nah, adanya yang di A. Kenapa? Karena untuk endodermis tadi kita sebut juga sebagai pita Kaspari itu dindingnya menebar. Jadi tidak bisa dilewati air. Hanya ada di sel penerus saja yang nanti bisa dilewati oleh air dan zat hara, yaitu di daerah sel penerus yang berplasmodesmata. Nah, nanti seperti ini ya gambarnya. Kalau untuk yang berwarna merah itu adalah transport apoplas. Jadi kalau udah sampai di endodermis dia stop, nggak bisa apoplas lagi. Karena sekatnya sangat rapat, nggak bisa ditembus air ataupun zat hara. Beda nanti dengan yang warna biru. Nah, yang warna biru yang bawah ini, nah itu nanti bisa menembus dinding sel melewati celah plasmodesmata. Jadi jawabannya adalah A. Next, tentang soal pilihan. Nah, tumbuhan dikotil dengan monokotil bisa dibedakan berdasarkan perbedaan struktur morfologi di organ mana kira-kira? Tadi organ mana aja yang sudah kita bahas yang membedakan antara diko sama mono? Yang mana kira-kira? Oke, untuk tipe soal seperti ini sudah jarang keluar, tapi nggak apa-apa buat latihan aja. Kali aja kalian nanti iseng-iseng ikut simak masuk gitu ya. Kalau simak nggak mungkin iseng-iseng, Kak. Itu udah fokus banget. Ya, tapi kan nggak tahu yang namanya bejo. Kalau yang tipe soal seperti ini, kalau menurut kalian 1, 2, 3 itu benar, pilih jawaban yang A. Tapi kalau hanya 1 sama 3 aja, pilih yang B. Kalau 2 sama 4 itu C, 4 saja itu D. Kalau menurut kalian semua benar atau semuanya salah, pilih yang E. Kira-kira antara dikotil sama monokotil bisa dibedakan dari bentuk organ mana aja? Atau dari strukturnya organ mana aja? Ayo, ada lagi yang menjawab? Ada yang DM juga, boleh? Oke? Untuk diko sama mono itu bisa dibedakan dari semua organnya ya. Dari daun sendiri. Nah, nanti kan kalau dari struktur luar yang bisa terlihat, nah itu nanti ada yang dikotil misalnya tulang daunnya menjari, kalau punyanya monokotil tulang daunnya sejajar. Nah, dari bentuk daunnya aja udah beda, yang satunya bentuk seperti jari, yang satunya bentuk seperti pita. Oke, dari batang. Nah, kalau dari batang kita lihat luarnya aja. Kalau semua kita nggak tahu itu berkambium apa enggak, gampangnya gini, kalau yang berkambium itu nanti biasanya yang tanaman berkayu ataupun yang enggak berkayu pun, kalau ada kambium biasanya memungkinkan untuk membentuk percabangan. Tapi kalau yang monokotil enggak. Ya, makanya kenapa kayak pohon pisang, pohon pinang, kemudian sagu, palem, itu ya udah satu lurus gitu aja. Karena memang mereka tidak bisa bercabang. Tapi kalau dari struktur anatominya, itu bisa dilihat dari keberadaan jaringan kambium.
Kalau morfologi akar punyanya tumbuhan monokotil itu yang tipe serabut, yang dikotil itu tipe tunggang ya. Jadi ada satu induk akar yang besar dan nanti bercabang-cabang lebih kecil. Nah, bunga sendiri nanti pasti berbeda. Kalau yang monokotil itu kelipatan angka 3, kalau yang dikotil kalau enggak 2 itu kalau enggak 4 itu 5. Oke, jadi jawabannya daun, batang, akar, bunga semuanya bisa sebagai pembeda antara dikotil sama monokotil. Nah, ini lebih jelasnya seperti ini. Nah, di challenge ya, ini dalam bahasa Inggris. Kadang-kadang kan nanti untuk tes kalian yang TPS ada yang narasinya pakai bahasa Inggris, mana itu panjang bener gitu kan ya. Nah, jadi sambil latihan bahasa Inggrisnya. 1 cotyledon, 2 cotyledon. Jadi ada 1 keping lembaga, ada 2 keping lembaga. Kemudian fibrous sama taproot, 1 serabut, 1 ada yang nyoret siapa tuh? Ada yang tunggang. Scattered and ring. Jadi kalau yang batangnya punyanya monokotil, letak berkas pengangkutnya tersebar. Kalau yang ini membentuk lingkaran atau tertata. 1 sejajar, 1 bercabang-cabang menjari, yang 1 4 atau enggak 5. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tipe soal pilihan lagi. Tumbuhan dikotil mengalami pertumbuhan sekunder, aktivitasnya adalah kambium. Jaringan mana sajakah yang bertambah seiring dengan penambahan jaringan kambium vaskuler? Yang mana kira-kira yang bakal bertambah kalau terbentuk dari kambium? Jaringan mana saja yang bakal bertambah kalau kambiumnya aktif membentuk jaringan vaskuler? Nah, ya kita hubungkan dengan yang tadi, jaringan pembuluh atau jaringan vaskuler, isinya siapa aja? Sama sel-sel penyusunnya apa saja? Jaringan-jaringan di dalamnya apa saja? Gitu. Coba jawabannya yang mana? 1, 3 saja? Ada yang jawab 2, 4? Ada yang jawab 4 saja? Yang lain coba. Ada lagi? Oke. Pas. Fix. Jawabannya adalah semuanya benar. Nah, jadi untuk jaringan vaskuler itu kan utamanya jelas ada xilem sama floem. Kalau 3 benar, 1 ikut benar. Nah, parenkim itu kan juga menyusun xilem dan floem. Sklerenkim, xilem, dan floem itu juga ada. Nah, tadi di PPT-nya Kak Diah udah Kak Diah tulis juga ada sklerenkim, parenkim, xilem ada trakea sama trakeit, dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke, lanjut. Ini model sebab akibat. Penyadapan. Oh, kebalik.
typo ya, P sama D-nya kebalik, harusnya di depan. Getah karet pada tanaman karet yaitu Hevea brasiliensis dilakukan dengan menyayat kulit kayunya. Sebab bagian kulit tanaman dikotil itu memiliki pembuluh angkut yang mengangkut hasil fotosintesis. Kira-kira jawabannya apa? Kalau sebab akibat, gampangnya gini, pernyataan satu benar atau enggak, dua benar atau enggak. Kalau benar dan berhubungan, A. Kalau benar semua tapi enggak nyambung, itu B. Kalau yang pertama salah, yang kedua benar, itu C. Kalau yang pertama salah, kedua benar, itu D. Kalau semuanya salah, baru jawabannya yang E. Atau kalau kalian bingung, gini aja wes. Langsung aja benar-benar, benar salah, salah benar gitu aja. Gak apa-apa. Nanti tinggal kita lihat hubungannya ada enggak. Kenapa kalau pada tanaman karet itu yang dikerat adalah kulit kayunya? Karena di kulit kayu ada pengangkut hasil fotosintesis. Nah, kira-kira ada yang menjawab benar semua. Ada yang menjawab salah benar. Ada lagi yang lain? Oke, kita cek jawabannya. Jawabannya A. Benar semua dan saling berhubungan. Jadi, kenapa kalau memanen yang namanya tanaman karet, getahnya kita cukup melukai bagian kulitnya, jangan terlalu dalam, karena untuk karet sendiri kan tanamannya dikotil. Floem di sebelah luar, habis itu ada kambium, habis itu baru silem. Nah, kalau kalian hanya melukai floemnya aja, itu kan otomatis hasil fotosintesisnya bakal keluar dari pembuluh floemnya dan bisa kamu tampung pada tempat penyadapan itu. Nah, tapi karena masih memiliki kambium, jadi nanti floemnya bisa dibentuk lagi. Lukanya bisa menutup lagi. Gitu ya. Jadi benar bagian kulitnya yang mengandung floem sebagai alat pengangkut hasil fotosintesis. Oke. Tadi barusan KDR bahas tadi ya. Pada daging buah pir terdapat sel batu atau skleroid yang merupakan sel-sel mati. Ini salah atau benar? Kemudian jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat tumbuhan yang dinding selnya mengalami penebalan dari selulosa. Kira-kira itu benar atau salah? Ayo, ada yang mau menjawab? Oke. Yuk kita cek. Jawabannya adalah C ya. Jadi benar dan salah. Pernyataan satu benar karena memang di buah pir itu terdapat sel batu atau skleroid. Nah, itu kan salah satu dari jenisnya sklerenkim yang sel-selnya sudah mati. Nah, alasan kenapa yang kedua itu salah? Karena untuk jaringan sklerenkim penebalan sekundernya bukan dari selulosa tapi dari lignin. Oke, terima kasih atas waktunya.